فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu penjelasan terhadap hadis yang ketujuh dan juga sekaligus penutupan terhadap hadis yang ketujuh. Sebelumnya sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu. Tafadhal antum. Na'am barakallahu fikum. Antum tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha kullu liman qala lillahi wal kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Na'am, fadhal anta. Andak ya akhana Yusuf. Santai aja bacanya, santai aja, tenang, santai aja. Slow aja. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Rawahu Muslim. Bacanya keliru dengan wa ammatihim, tapi wa ammatihim. Karena kalau antum bacanya wa ammatihim, itu am itu apa artinya ammah? Bibi. Amnya kurang tepat. Jadi wa ammatihim. Naam barakallahu fikum. Insyaallah yang lainnya menyusul باذنillah. Besok insyaallah dipersiapkan karena besok ini ujian setoran dari awal hadis sampai hadis yang ketujuh, tapi modelnya diselang-seling. Jadi siapkan aja, nanti anak yang tunjuk misalkan antum baca hadis kedua langsung siap, antum baca hadis ketiga langsung siap gitu. Nah, jadi modelnya dioplos, paham ya? Nah, hadis yang pertama sampai hadis yang ketujuh diulang-ulang sendiri, di murajaah. Begitu besok tak tunjuk antum hadis kelima langsung. Ya, seperti itu barakallahu fikum. Kesempatannya masih ada kurang lebih 24 jam ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas antum persiapkan baik-baik. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, setelah kita membacakan kalamnya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengenai bahwasanya doa terhadap pemimpin itu sangat penting sekali. Sudah kita lewati kemarin bahwasanya kalau enggak mampu menasihati empat mata melalui wakil-wakilnya, melalui bawahan-bawahannya, kalau enggak mampu sama sekali, enggak memungkinkan, maka mendoakan. Jangan sampai kita luput dari doa tersebut barakallahu fikum. Naam. Beliau mengatakan apa? Lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan oleh Allah taala, kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah,
niscaya doaku tersebut aku doakan, aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangan itu. Menunjukkan bahwasanya peduli seorang imam kepada pemimpinnya, mendoakan dengan doa kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Apa bedanya ad-du'a'u lahum sama ad-du'a'u alaihim? Bedanya apa kemarin? Khalid? Ad-du'a'u lahu sama ad-du'a'u alaih. Apa? Naam. Jadi sampai keliru ya. Ya akhi ud'u alayya, ya akhi ud'u alayya. Doakan aku, doakan aku. Doakan kejelekan kalau alayya. Oh yang keliru kalau antum menyuruh orang doakan anak ya. Ya akhi ud'uli. Jangan ud'u alayya. Kalau antum ngomongnya ud'u alayya, nyuruh orang lain doakan kejelekan untukmu. Paham ya? Kalau ud'u alayya. Tapi ud'uli. Apa maksudnya ya? Beda sedikit beda arti. Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru. Naam, karena bahasa Arab enggak seperti itu. Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa qad sami'na itu ya. Anna ba'da al-muta'allimin yaqul ad-du'a'u lahum minan nifaq. Ini kurang ajar sekali ini. Kata beliau, sungguh kami telah mendengar sebagian orang-orang yang baru belajar itu mengatakan mendoakan pemimpin dengan kebaikan itu adalah kemunafikan katanya. Allah musta'an, kok bisa gitu loh. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin itu katanya kemunafikan katanya. Allah musta'an. Au yaqul, atau ada yang mengatakan hadza yubarriru ma hum alaihi minal khata'. Perbuatan tersebut mendoakan pemimpin dengan kebaikan merupakan apa? Merupakan bentuk persetujuan dia terhadap kekeliruan yang ada pada pemimpin. Keliru ini. Paham ya? Kita doakan kebaikan pemimpin kita. Semoga dapat hidayah, ya kan? Semoga barakallahu fikum Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya. Bagus sekali doa tersebut. Barakallahu fikum. Tapi kalau dikatakan mendoakan pemimpin dengan kebaikan adalah kemunafikan, ini orangnya kurang tepat. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Naqulu lahu, kita katakan kepada orang tadi yang baru belajar, anta innama tad'u lahum bis-shalah wal istiqamah. Kamu itu ketika mendoakan dia, mendoakan kebaikan dan keistiqomahan. Wa yaqulu ba'dhum aidha, sebagian mereka orang-orang yang baru belajar juga mengatakan innad du'a lahum minal mudahana. Sesungguhnya mendoakan mereka adalah bentuk mudahana. Mudahana itu merasa barakallahu fikum, merendahkan diri di hadapan mereka. Jadi kita itu seakan-akan takut dengan mereka dan ingin hadiah dari mereka gitu loh. Paham ya? Allah musta'an. Wa hadza lam yarid an salaf. Yang seperti ini tidak datang dari salaf katanya. Allah musta'an. Kita katakan barusan kita baca tadi ya. Dari salafun salih. Barakallahu fikum, dari kalangan ulama salaf, "Lau alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Pendek simpel. Kalau seandainya aku tahu doaku dikabulkan, kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, niscaya doaku akan aku serahkan untuk mendoakan pemimpin. Allahumma aslih umurana wa umura umara'ina wa ulama'ina. Bagus sekali. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan kami dan kepentingan serta urusan pemimpin-pemimpin kami dan para ulama kami. Doa yang umum. Barakallahu fikum, karena mendoakan mereka itu sangat penting. Karena yang namanya hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Naqulu lahu, kita katakan kepada orang tersebut, innan nasihata li a'immatil muslimin a'dhamuha ad-du'a lahum bis-shalah. Sesungguhnya nasihat untuk atau nasihat terhadap para pemimpin kaum muslimin yang paling besarnya adalah doa kebaikan untuk mereka. Paham ya? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Bukan mendoakan kejelekan ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu yang paling besarnya sudah. Waqad warada 'anis salafi annahum kanu yad'una liwulatil umur. Dan sungguh telah datang dari kalangan para salaf bahwasanya dahulu mereka mendoakan kebaikan terhadap para pemimpin mereka. Paham ya? Sehari saja enggak ada pemimpinnya, lebih jelek keadaannya daripada 1000 tahun dipimpin oleh seorang yang zalim. Paham ya? Maksudnya bagaimana? 1000 tahun dipimpin oleh orang yang zalim masih ada pemimpin, itu jauh lebih baik daripada sehari enggak ada pemimpinnya. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Enggak masalah. Barakallahu fikum. Bukan kemunafikan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, hatta annahum nassu annahum yud'a lahum fi khutabil juma' wal a'yad. Bahkan bahwasanya mereka dinukilkan
ada dari kalangan mereka mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin mereka di khutbah-khutbah Jumat dan juga bahkan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Mendoakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, dicampur ketika misalkan khutbah Jumat diiringi dengan doa ketika akhir itu enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Kadang kita menyebutkan doa, kadang tidak, kadang pun juga langsung kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik ila akhirih. Enggak masalah juga. Paham itu ya? Intinya mendoakan kepada atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar pemimpin mendapatkan kebaikan atau hidayah, bagus sekali. Bagus sekali, barakallahu fikum. Kita lihat, fa hadza amrun ma'rufun 'indal ummah. Ini perkara yang sudah diketahui. Nah, barakallahu fikum di sisi umat. Wala yunkiruhu illa jahilun. Perhatikan baik-baik ini. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang bodoh. Karena orang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Ya enggak? Orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Seperti ungkapannya al-Imam siapa kemarin? Abdullah ibn Mu'taz, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din. Apa ungkapan beliau? Ahsanta barakallahu fikum. Al-alimu ya'riful jahil. Orang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh. Li'annahu kana jahilan, karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Ya enggak? Wal jahilu, dan orang yang bodoh la ya'riful alim, enggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Li'annahu lam yakun aliman, karena dia belum pernah menjadi orang berilmu. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita semua dulunya bodoh. Jadi tahu kadar kita ketika bodoh itu tahu. Berbeda dengan orang bodoh. Dia enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Paham ya? Jadi ungkapan sangat bagus sekali tadi ya, barakallahu fikum, ungkapan al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah. Naam. Aw man fi qalbihi ghillun wa hiqdun, atau orang yang mengingkari tadi adalah orang yang di dalam hatinya ada dendam dan juga iri. Jadi kalau ada kedendaman dan iri, nah barakallahu fikum, mengingkari, enggak mau mendoakan. Pokoknya benci dia, 100% benci dan pemimpin misalkan. Allah musta'an. Naam, coret-coret di jalan, 2019 ganti ini ganti itu, paham ya? Allah musta'an. Macam-macam orang-orang itu yang ingin, nah barakallahu fikum, membikin apa? Membikin kekacauan terkadang, barakallahu fikum. Allah musta'an. Intinya politik yang syar'i adalah politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siasah syar'iyyah, siasah yang dibangun di atas apa? Al-Qur'an was sunnah. Bukan siasah yang dibangun di atas rishwah, suap menyuap. Paham ya? Allah musta'an. Antum saksikan politik-politik yang di luar sana. Kalau mau pilihan kadus saja, kadus kepala dusun, kemudian kades kepala desa, kemudian apa? Gubernur, bupati, camat, itu sudah ada oknum-oknum yang menyusup. Bagi-bagi apa? Fulus. Paham ya? Bagi-bagi uang. Nah, itu kalau antum di pondok yang enggak nyaksikan, kalau kita yang misalkan hidup di kampung ada yang nyaksikan. Assalamualaikum. 100.000 tapi nyeblos syaratnya. Ada oknum-oknum yang memang mereka nyari uang. Siap. Didatangi semua partai pun siap, dikasih uang banyak tapi dia enggak nyeblos juga. Mau dapat uangnya. Intinya jangan, barakallahu fikum, mau ngambil uangnya atau tidak, enggak perlu ikut campur. Nah, kita doakan saja semoga Allah taala memilihkan pemimpin yang jujur, adil, muslim, amanah. Dah. Paham ya? Kita enggak perlu andil datang ke mereka. Datang ke TPS enggak perlu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa enggak perlu? Kita sudah punya TPS. Ya enggak? Tempat pembuangan sampah. Allahul musta'an. Yang jelas enggak perlu ke sana, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Hati-hati. Nah, politik yang syar'i adalah politik Al-Qur'an was sunnah. Nah, bukan politik yang dibangun di atas hizbiyah, asabiyah, fanatik. Karena partai-partai itu mesti fanatik. Ana yakin antum semuanya perhatikan baik-baik, partai-partai itu mesti fanatik dengan partainya. Nah, jarang sekali mereka rukun atau akrab kecuali satu tujuan. Yang apa? Naam. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, fa hadza amrun ma'rufun. Nah, kemudian berikutnya, qala wa 'ammatihim, nasihat kepada segenap kaum muslimin secara umum. Ini nasihat penting sekali karena agama Islam ini benar-benar dibangun di atas apa? Nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu benar-benar nasihat. Kita ambil ucapan benar-benar nasihat adalah dari kata an-nasihah. An-nasihah di sini ma'rifah, ada alnya. Seharusnya kalau khabar itu dalam ilmu bahasa Arab datang bentuknya apa? Nakirah. Nah, kalau datang khabar bentuknya ma'rifah memberikan makna khusus. Paham ya? Memberikan faedah hasr, pembatasan. Ad-dinu aslinya apa? Ad-dinu nasihatun aslinya ya. Tapi karena
di ta'rif, dikasih ma'rifah dengan al tadi, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah benar-benar nasihat. Saling menasihati, nasihat untuk salat, nasihat untuk rajin dalam belajar, nasihat bukan? Nasihat, nasihat untuk apa? Beradab, nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua, nasihat untuk zakat, puasa, haji, semuanya nasihat, semuanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan benci dengan nasihat, harus senang. Kalau antum keliru kok ada datang orang nasihati, senang. Jazakallahu khairan, Allah barik fiik. Seperti itu. Jangan merengut aja bawaannya. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa astakumullah. Naam. Kita lihat nasihat kepada segenap kaum muslimin itu bagaimana? Wan nasihatu li'amatil muslimin, dan nasihat untuk segenap keumuman kaum muslimin takunu bisidqi fil muamalah, terjadi dengan cara jujur di dalam masalah muamalah. Jual beli ya jangan nipu. Kalau harga ngambil barangnya 40.000 ya ngomong aja 40.000 kalau harus disebutkan, daripada dia sumpah demi Allah ini barangnya aja ngambil dari tokonya aja enggak boleh 40.000 padahal cuma 35.000. Bohong enggak nih? Sudah sumpah bohong lagi. Jadi kalau jual beli itu jujur. Kalau jujur bagaimana? Naam al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima. Hadisnya siapa itu? Akhbajri? Antum? Naam. Hakim bin Hizam. Naam barakallahu fiikum, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan jual beli itu boleh saling pilih memilih selama belum berpisah. Syahidnya mana? Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima. Jika kedua-duanya jujur, saling jelaskan, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Penjualnya pun juga dapat barokah, yang beli pun juga tenang karena jujur. Sekarang banyak antum saksikan misalkan di toko-toko, nah barakallahu fikum, di kantor PBB, pusat barang bekas. Nah barakallahu fikum, PBB pusat barang bekas ya. Jual jubah Saudi, ngomong aja ini bekas selesai. Ini masih baru-baru nih, masih baru-baru semuanya. Paham ya? Padahal bekas. Lebih baik dia ngomong ini bekas tapi masih bagus. Ya enggak? Daripada baru. Kalau orang bilang baru itu ya baru taunya, tapi kalau bekas masih bagus. Itu kita tahu itu bekas itu loh. Nah, biasanya kan jual jubah-jubah Saudi, ya, potong-potongan Saudi, harganya murah. Enggak perlu ngomong ini masih baru-baru semua ini. Baru dipakai 3 bulan, 4 bulan katanya. Allah Ustaz. Lebih baik mengucapkan apa? Bekas tapi masih bagus. Itu lebih baik dan lebih jujur itu loh. Karena orang nanti akan nilai yang namanya barang bekas. Tapi kalau dia ngomong baru, ya baru, yang antum saksikan hal baru itu yang masih ada bungkusnya, seperti jubah Haramain 250. Allah musta'an, atau yang lainnya. Seperti itu. Allah musta'an. Sekedar penjelasan bahwasanya jujur di dalam muamalah ini termasuk nasihat kepada segenap kaum muslimin secara umum. Karena kalau jujur dalam menasihati atau jujur dalam masalah muamalah ini sumber keberkahan. Barakallahu fikum. Jual beli jujur. Naam. Kalau misalkan enggak ditanya berapa kulaannya, harganya berapa, kalau enggak ditanya pun enggak masalah. Tapi kalau dia harus ngomong jujur itu loh. Paham ya? Karena sebagian orang, nah barakallahu fikum, karena biar harganya naik tinggi, demi Allah, kulaannya ngambil barangnya enggak boleh sekian, padahal dia bohong. Jangan. Allah musta'an, harus jujur. Kalau bekas dia bilang bekas. Masih paham ya? Nah, kalau istilah bahasa Arab itu musta'mal nadhif. Musta'mal nadhif itu bekas tapi masih bersih. Paham ya? Jujur aja sudah. Nah, kita lihat ammal ladzi yaghishul muslimin fil bai' wasyira' wal muamalat. Adapun orang yang menipu kaum muslimin di dalam transaksi jual beli atau muamalah, faqad khanahum wa lam yansah lahum. Sungguh dia telah mengkhianati kaum muslimin dan tidak menasihati kepada mereka, tidak memberikan nasihat kepada mereka. Mahum insyaallah ya, jual beli itu jujur. Nah, harganya misalkan sekian ya bilang aja sekian. Nyari untung banyak itu enggak masalah tapi jujur. Paham ya? Enggak perlu dia sumpah-sumpah kemudian apa? Memalsukan harga biar harganya naik tinggi. Nyari untung banyak itu enggak masalah sebenarnya. Paham ya? Intinya dia jujur. Apa maksudnya ya? Jujur itu aja udah. Naam. Kenapa? Kita lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari kami, bukan kelompok kami, bukan jamaah kami, kata Rasulullah SAW. Orang yang menipu, jadi hati-hati. Menipu di sini tidak hanya menipu dalam jual beli, menipu saudaranya, menipu temannya, jangan dibiasakan. Nah, canda boleh tapi jangan menipu. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum setiap hari
bersaudara, bertemu, berkumpul, sandalnya jangan disembunyikan milik saudaranya. Paham ya? Biarkan sandal itu di situ saja. Enggak perlu antum sembunyikan untuk apa? Barakallahu fikum, nanti biar nyari atau yang semisalnya. Semuanya jujur, barakallahu fikum. Jujur. Jujur itu apa? Jujur itu kunci keberhasilan, kunci keselamatan. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Jujur itu tenang hatinya. Tapi kalau dusta itu riba, bimbang. Tadi antum ke mana? Anak ke toko depan itu enggak jujur ya? Wah, bingung ya. Depan mana? Depan sana itu. Nah, nudingnya gini. Depan sana toko pojok, jauh sekali. Allah musta'an. Depan itu ya situ, angkringan itu. Depan sana, Allah musta'an. Jangan. Hati-hati. Ini jangan dibiasakan, yang berlalu berikutnya jangan diulangi lagi. Kalau bilang depan ya depan situ dekat. Depan sana ternyata toko pojok yang itu ya. Dekat pokok itu. Jauh enggak, Pak? Ayo, barakallahu fikum. Allah musta'an, la ba'as, khair insyaallah. Intinya jujur itu tenang. Barakallahu fikum, 'alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atasmu itu jujur. Jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Mafhum? Ayo na'am, jujur, barakallahu fikum, na'am. Kadzalika minan nasihati li'amatil muslimin. Seperti itu pula nasihat untuk segenap kaum muslimin secara umum, da'watuhum ilallah, mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bid'awatihim ila islahi ma 'indahum minal khalal, yaitu dengan cara mendakwahi mereka, memperbaiki apa yang ada pada diri mereka berupa kerenggangan, kekurangan. Paham maksudnya ya? Karena kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Kita semuanya adalah orang-orang yang bisa dikatakan masih berbuat salah. Terkadang terasa, terkadang tidak. Enggak maksum dari kesalahan. Bukan berarti kita semuanya kemudian benar terus, tidak. Oleh karena itu, yang kurang kita sempurnakan, yang bengkok kita luruskan, yang keliru kita pun berupaya untuk membenarkan agar tidak keliru. Seperti itu. Bukan berarti wah kita enggak maksum kok, ya biarin aja. Tidak. Karena kita tidak maksum itu berupaya untuk apa? Agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Seperti itu. Kita lihat. Wa bayani ma yajhaluna min umuri dinihim, dan menjelaskan perkara-perkara yang mereka masih bodoh pada urusan agama mereka. Orang-orang awam menjauh dari ilmu. Antum saksikan aja, kebanyakan mereka belum tahu masalah ilmu fikih yang benar. Menyentuh aja batal wudunya. Ya enggak? Coba kalau antum di orang awam itu, antum misalkan assalamualaikum misalkan. Barakallahu fikum misalkan antum beli, enggak sengaja nyentuh tangannya aja, batal wudunya. Paham ya? Karena menurut mereka itu menyentuh tangan itu kalau lawan jenis laki-laki perempuan batal wudunya. Kebodohan di mana-mana. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Dijelaskan bahwasanya benar seperti ini. Tapi ingat, ketika berdakwah di lingkungan orang awam itu beda dengan berdakwah di lingkungan ma'had. Jangan dipukul rata ya. Kalau berdakwah di masyarakat umum, di lingkungan orang awam itu harus menempuh cara-cara yang Rasulullah tempuh. Di antaranya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada mereka berdua, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Artinya apa? Berilah mereka kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Paham ya? Diberi kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Yassira wa la tu'assira, permudahlah mereka dan jangan dipersulit. Antum berdakwah di masyarakat baru awal datang langsung membuka Alfiyah bin Malik. Qala Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah. Langsung antum menyebutkan misalkan masalah apa jamak muannats salim. Bingung orang. Karena orang awam masyarakat itu enggak paham, nahwu pusing kepalanya. Paham ya? Pertama kali antum dakwah kan tauhid. Paham itu ya? Jadi beda ya antum mengajarkan di lingkungan ma'had lain dengan ketika di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu kunci di dalam berdakwah 3 perkara yang perlu anda perhatikan baik-baik. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 kunci. 3 kunci ini para ulama berdalilkan bahwasanya orang berdakwah pertama kali harus mengetahui apa yang akan dia dakwahkan. Yang kedua, harus mengetahui siapa yang didakwahi. Yang ketiga, harus mengetahui tata cara berdakwah, bagaimana dia cara menyampaikannya. Paham ya? 3 perkara ini penting sekali. Antum berdakwah di masyarakat itu harus dilihat dulu siapa yang dakwahi, orang awam, baru ngaji,
atau orang lama. Yang mau didakwakan apa? Bagaimana cara menyampaikannya? Penting. Paham ya? Misalkan orang awam yang mereka enggak paham bahasa Indonesia sama sekali, antum datang langsung ke situ bahasa Indonesia ya mereka bingung. Paham ya? Atau antum dakwah langsung innal hamdalillah pakai bahasa Arab murni. Dah. Orang enggak tahu, enggak paham. Apa maksudnya ya? 3 perkara tadi harus diketahui. Pertama adalah al-ilmu, na'am barakallahu fikum, na'am bi kayfiyatid dakwah. Dia mengilmui tentang bagaimana tata cara berdakwah. Ini bagaimana cara menyampaikannya. Yang kedua, mengilmui tentang apa yang mau didakwahkan. Yang ketiga, mengilmui siapa yang didakwahi. Apa maksudnya ya? Seperti itu penting sekali karena nah barakallahu fikum kalau orang-orang awam yang antum tahu di pelosok-pelosok desa itu, antum buka usul fikih juga. Nah, antum enggak ngajari fikih, usul fikihnya yang antum ajarkan. Bingung. Ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad. Bingung enggak kira-kira? Bingung, mereka itu fikih yang mereka pahami. Kalau salat seperti ini, syaratnya kayak ini, paham ya? Seperti itu, semuanya diletakkan pada tempatnya. Jadi ayat yang mulia tadi jangan lupakan ya, jangan dilupakan ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah engkau kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Wad'u syai' fi maudhi'ihi. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat kondisinya, melihat sikon pat. Apa sikon pat? Nah, situasi, kondisi dan tempat dilihat. Bagaimana siapa yang mau didakwahi? Apa yang mau didakwakan? Kemudian bagaimana cara berdakwah? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Karena orang awam biasanya ya, mereka yang paling mereka nilai itu adab dan akhlak biasanya. Bukan berarti kita langsung fokusnya adab akhlak enggak. Maksudnya kita beradab dan berakhlak ketika berdakwah di tengah-tengah mereka. Yang didakwakan tauhid tetap. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang berikutnya apa? Kalau dengan hikmah kok masih agak keras, wal mau'izatil hasanah. Tingkatan yang berikutnya dengan nasihat yang bagus. Dinasihati, sampaikan nasihat dengan bagus. Kemudian kok ternyata ada salah satu di antara mereka ngajak debat dan dia debatnya ilmiah, mau mencari kebenaran dan kita mampu layani, tapi dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Sebuah debat dikatakan baik manakala apa tujuannya? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil. Ingat-ingat itu. Debat itu dikatakan bagus itu kalau tujuannya untuk menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Bukan untuk berbangga-bangga. Si fulan tuh jago debat. Semua didebat. Kalau orang debat mesti kalah. Nah, bukan itu. Paham ya? Yang tujuan pertama tadi apa? Li'idharil haqqi wa ibtali al-batil. Menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Oleh karena itu kalau berdebat, kunci yang antum paling barakallahu fikum tunggal dan paling inti antum pegang qala Allah qala Rasul. Al-Qur'an Sunnah. Kalau kembali ke situ insyaallah taala bisa. Tapi kalau enggak bisa debat, paham ya? Ilmunya sedikit, enggak mampu debat, jangan debat. Kenapa kok jangan debat? Debat itu kalau orang enggak kuat, enggak punya ilmunya, sumber kerusakan, sumber kesesatan. Debat kalah, bingung, bimbang, akhirnya futur. Gara-gara debat, hati-hati. Oleh karena itu hadis yang sahih yang sering antum dengar, hadis siapa itu akhbari? Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, apa yang Rasulullah sabdakan di situ? Na'ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah sekelompok kaum tersesat yang semula berada di atas petunjuk, semula di atas al-haq, tiba-tiba tersesat. Sebabnya apa? Illa utul jadal. Kecuali karena didatangi pintu perdebatan. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Debat itu kalau enggak punya kemampuan, enggak punya ilmu jangan debat. Bukan karena kita itu takut kalah, bukan, tapi menyelamatkan apa? Hati kita. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, syubhat menyambar-nyambar. Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kalau enggak punya ilmu yang kuat, ngapain enggak perlu debat. Kita tinggalkan, ngeyel kita tinggalkan. Terkadang kalau orang-orang awam jauh dari ilmu, itu kalau kita nasihati, lawannya akal. Rokok itu haram Pak, nggak perlu Bapak ngerokok. Haram apa? Rokok ini justru dengan rokok ini sehat. Sholat 5 waktu rajin terus. Syubhat itu. Paham ya? Akhirnya apa? Intinya pakai akal mereka. Rokok itu haram kalau setiap hari, kalau sepekan 5 kali nggak masalah. Akal semua. Allah musta'an. Nah, bahkan rokok itu yang menciptakan Wali Songo. Terutama rokok apa kemarin? Di Samsu.
Ya kan? Jisamsu lambangnya apa? 2, 3, 4. 2 salat subuh, 3 salat maghrib, 4 salat apa? Zuhur, asar, isya. Paham ya? Ini penafsiran mereka. Ini yang menciptakan wali songo. Kok dibilang haram? Paham ya? Ngeyel mereka. Kalau udah ngeyel tinggalkan assalamualaikum, selesai. Enggak perlu antum layani. Nah, melayani orang seperti ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Antum akan bimbang nanti. Dan tidak ada habisnya. Jadi kalau memang orang yang ngeyel tinggalkan. Bismillah, assalamualaikum. Mahfuz insyaallah ya? Naam. Ikhwan fi din azzani wasakumullah, kita lihat berikutnya. Wa minan nasihati lahum aidha, dan termasuk bentuk menasihati mereka juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bituruqis syar'iyyah. Nah, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar dengan cara-cara yang syar'i. Tidak dengan cara anarkis, brutal. Nah, barakallahu fikum. Nah, biasanya saksikan nih kelompok-kelompok sesat itu ya, dikit-dikit grebek sana, grebek sini tanpa melihat apa? Situasi kondisi tempatnya, bubar ke sana, bubar ke sini. Itu bukan dakwah ahli sunnah. Nampaknya enggak perlu kita pakai kekerasan. Nasihati semampu kita. Kalau mereka tetap masih ngeyel, kan bukan hak kita hidayah taufik, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Enggak perlu dengan kekerasan, dengan anarkisme, dihancurkan rumah-rumahnya atau semisalnya. Itu semuanya kurang tepat. Dulu biasanya awal-awal orang ngaji itu biasanya di lingkungan keluarga, orang tuanya masih awam, punya TV, itu saking dia semangatnya, ghirahnya terhadap Al-Qur'an was sunnah, dia langsung apa? Pecah aja televisinya. Dipecah pakai bodem itu ya, pakai palu, piar gitu udah. Akhirnya orang tuanya marah-marah. Orang tuanya marah-marah. Padahal kalau dia tahu tata cara berdakwah yang benar, dia cukup menasihati semampunya. Paham ya? Nasihati semampunya dengan cara berjalan terus-menerus, biidznillah insyaallah terbuka hatinya. Tapi kalau dengan cara anarkis, kekerasan itu enggak tepat. Enggak tepat, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum, amma law turikatil munkaratu wal akhta'u biduni an tu'alaja fa hadza minal ghish. Adapun kemungkaran, kekeliruan ditinggalkan tanpa diobati, tanpa dihilangkan, ini termasuk bentuk penipuan, dibiarkan saja misalkan. Allah musta'an. Tapi ingat, dalam ingkar mungkar jangan sampai apa? Kita terjatuh dalam perkara apa? Mengingkari suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran lebih besar, jangan. Misalkan di masyarakat yang memang masyarakatnya mayoritasnya berjudi. Antum hidup di situ, di tengah-tengah masyarakat itu, akhirnya antum datang, judi haram Pak, enggak boleh, ini haram, ancaman neraka misalkan. Antum di situ nanti diajar antum. Paham ya? Yang seperti itu menempuh jalan apa? Kaidahnya? Kaidahnya bagaimana? Kalau kita misalkan mau ingkar mungkar tapi khawatir nanti menimbulkan kemungkaran lebih besar, kita tinggalkan dulu. Apa kaidahnya? Maksudnya kita meninggalkan kebaikan, meninggalkan kerusakan, demi mendapatkan kebaikan. Nah, itu terkadang kita dahulukan. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Terkadang apa? Meninggalkan kerusakan itu lebih kita dahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau masyarakat semuanya enggak judi, baik enggak? Baik. Tapi kalau antum mau ngingkari sendirian situ, bisa jadi meninggal dunia nanti. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya dakwah terhenti, antum dipukulin, masuk rumah sakit, paham ya? Akhirnya apa? Dakwah terhenti kan? Tapi dengan cara bagaimana? Semampunya. Ingkar mungkar itu ada 3 cara. Pertama dengan apa? Tangan kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan hati. Jangan lupa 3 perkara ini. Enggak harus antum langsung bawa bodem gini kemudian haram ini Pak. Judi haram, ayo bubar semua. Mereka ribuan atau sendirian meninggal dunia. Khawatirnya, paham ya? Yang jelas seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Etika atau adab dalam ingkar mungkar itu ada. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan-kerusakan terkadang lebih kita dahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau apa? Kalau ingkar mungkar tadi menimbulkan kerusakan lebih besar. Mahfum insyaallah ya. Kecuali kalau kita aparat negara, polisi, tentara, punya senjata, silakan. Paham ya? Tapi kalau kita rakyat sipil enggak punya apa-apa, paling pas senjata cangkul. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kemudian apa itu? Arit, celurit. Paham ya? Dalam mereka aparat negara seharusnya yang harus bergerak, seharusnya ya. Nasallaha an yahdiyahum. Nah, kita minta kepada Allah Taala semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya.
Lakinnal insan yaqumu bima yastati. Perhatikan baik-baik itu. Akan tetapi manusia hendaknya menegakkan ingkarul munkar tersebut sesuai dengan apa yang dia mampu. Qala sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Hadis ini dihafal ya. Nanti akan kita lewati juga dalam Arba'in Nawawiyah. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika at'aful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Satu. Fa illam yastati', kalau enggak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak mampu dengan apa? Dengan hatinya. Pengingkaran dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Mafhum? Paling minim dengan hatinya mengingkari. Paham ya? Jangan wah anak enggak mampu kalau mengingkari mungkar, enggak mampu. Kalau dia mampu dengan tangan, dengan tangan. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Paling minim dia ingatkan, ini enggak boleh, haram. Paham ya? Jangan diam aja. Mampu dengan lisan. Anak ngingkari dengan hati kok. Dengan lisan mampu enggak? Sebenarnya dengan lisan juga mampu. Lakukan dengan lisan dulu. Paham ya? Kalau enggak mampu baru dengan hati. Jangan banyak alasannya, seperti itu. Nah, kalau mampu dengan tangan. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Ini enggak boleh, haram. Paham ya? Ya akhi ittaqillah misalkan. Paham ya? Kalau enggak mampu baru dengan hati. Mahfum soal ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Fa anta tunkirul munkara bihasabi istita'atik. Maka engkau mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuanmu. In kana laka sultatun wa wilayatun tunkiruhu bil yad. Jika kamu punya kekuasaan, punya kekuatan, misalkan antum tentara, antum adalah aparat negara, misalkan punya senjata, maka ingkari kemungkaran dengan tangan. Wa in kana laysa laka sultatun tunkiru bil lisan bil bayan wa da'wah. Jika kamu tidak punya kekuasaan, rakyat sipil misalkan, maka ingkarilah dengan lisan, dengan penjelasan dan dakwah. Wa in kunta la taqdir 'ala dzalik. Kalau enggak mampu dengan lisan juga, tungkirhu biqalbika. Engkau ingkari dengan hatimu. Perhatikan baik-baik. Engkau ingkari dengan hatimu. Wa tabta'idu an ahlihi, dan engkau menjauhkan diri dari pelakunya. Wa an amakinil munkar, dan menjauhkan diri dari tempat-tempat kemungkaran. Jangan antum misalkan grebek misalkan, grebek misalkan pabrik khamr misalkan. Antum mecahi sambil minum, ya enggak boleh. Paham ya? Mecahi apa? Khamr tadi sambil minum. Ini enggak boleh. Tapi bagaimana? Menjauhi tempat-tempat kemungkaran. Hanya kita apa? Nah, intinya apa? Mengingkari kemungkaran. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Enggak mampu dengan lisan, dengan apa tadi? Dengan hatinya. Wa tanju bi nafsika 'alal aqal, dan paling sedikitnya engkau bisa menyelamatkan dirimu. Wa minan nasihati li'amatil muslimin, dan termasuk bentuk nasihat kepada segenap kaum muslim secara umum, antadulla akhaka wa turshidahu idza tasharaka wa talaba minkan nasiha. Perhatikan baik-baik ini. Termasuk nasihat kepada segenap kaum muslim secara umum, engkau menunjukkan saudaramu, mengarahkan saudaramu apabila dia minta arahan kepadamu. Tolong ana nasihati, nasihati kalau antum punya nasihat. Wa talaba minkan nasiha, dan minta nasihat kepadamu. Termasuk hak sesama muslim apa? Apa? Termasuk hak sesama muslim? Naam, hakul muslim 'ala muslimi sittun. Hak sesama muslim yang lain ada 6. Di antaranya apa? Naam, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, nasihatilah. Ana lagi futur ini bagaimana ini? Tolong dinasihati. Nasihati. Sebabnya kenapa futurnya? Apa karena enggak punya uang? Sabar. Paham ya, barakallahu fikum. Atau karena udah lama di pondok kemudian mau ketemu orang tua, sabar juga. Paham ya? Intinya semuanya nasihat dengan sabar. Nah, sabar itu kunci apa? Kunci kebaikan sudah. Manis hasilnya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Kita lihat barakallahu fikum. Ka'an yastansihaka idza arada an yatazawwaj. Ini perhatikan baik-baik ini. Naam, au yuzawwija ahadan. Seperti orang yang minta nasihat kepadamu apabila dia ingin nikah. Bagaimana ini? Anak ini sudah tua umurnya, mau nikah. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik, enggak perlu tengok-tengok, santai aja. Nah, perhatikan baik-baik, anak itu sudah mau nikah, ini bagaimana? Kita jelaskan. Kalau nikah, milih apa pasangan yang baik. Dari kalangan wanita yang sunniyah, salafiyah. Pilih agama yang terbaik, jangan milih cantiknya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Tungkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara.
Di antaranya li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Karena na'am barakallahu fikum kedudukannya atau karena hartanya atau karena cantiknya atau karena agamanya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Fatfar bidatid din. Taribat yadak. Pilihlah wanita yang paling bagus agamanya. Niscaya engkau akan beruntung. Paham ya? Ingat baik-baik itu. Kalau wanita salihah, antum mendapatkan perhiasan yang terbaik di dunia ini. Paham itu ya? Itu nasihat di antaranya. Atau menasihati orang yang au yuzawija ahadan, atau menasihati orang yang minta nasihat untuk na'am barakallahu fikum dia menikahkan ke orang lain atau menikahkan orang lain. Caranya nasihati kalau mau na'am barakallahu fikum menikahkan orang lain, ya kita apa? Arahkan kepada kebaikan. Nikahkan putri kita kepada seorang ikhwah Ahlussunnah misalkan. Nikahkan na'am barakallahu fikum anak kita kepada seorang putri Sunniyah Salafiyah misalkan. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Karena perkara ini bukan perkara sepele. Nasihat seperti ini penting sekali. Au yusyarika ahadan. Atau ada orang datang kepadamu minta nasihat, nah barakallahu fikum ingin apa? Ingin kerjasama misalkan. Kerjasama, berserikat gitu, kita nasihati. Kerjasama ada etika dan adabnya. Bisnis ada adabnya dan juga ada aturannya. Dinasihati dengan nasihat yang bagus. Au yusafira ma'ahadin. Atau orang minta arahan, ingin safar bersama orang lain, kita nasihati kalau safar, nah upayakan kalau misalkan tidak harus sendirian, mengajak yang lainnya. Kalau 3 orang ada amirnya, paham ya? 2 orang pun satu yang kita jadikan, yang kita mungkin anggap paling tua sebagai pemimpinnya, hanya amir safar saja. Nah barakallahu fikum seperti itu. Au yuwalliya au yuwakkil ahadan, atau orang yang minta nasihat, na'am barakallahu fikum mungkin dia ingin menjadi pemimpin atau mungkin dia ingin na'am barakallahu fikum mewakilkan atau na'am barakallahu fikum na'am kepada orang lain. Intinya apa? Intinya kita memberi nasihat kepada orang tersebut sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Na'am. Kita lihat berikutnya, fal wajibu 'alaika an taqula lahu ma ta'lamuhu an hadha asy-syakhsi. Yang wajib atasmu adalah engkau ucapkan kepadanya apa yang engkau ketahui tentang orang ini. Wa tubayyana lahu idza kana yasluhu aw la yasluh wa la tujamil ahadan fi dzalik. Perhatikan baik-baik ini. Dan engkau menjelaskan kepada orang tersebut mana yang layak dan pantas dan mana yang tidak layak dan tidak pantas. Enggak perlu kamu bermujamalah. Mujamalah itu cuma bergaya senyum-senyum aja. Kamu sudah tahu kebatilan senyum-senyum enggak mau ngingkari. Ini namanya mujamalah, jangan. Teman kita sendiri pun, adik kita, saudara kita kalau keliru-keliru. Ustaz kita pun kalau keliru-keliru. Jangan sampai tertancap di benak kita asabiyah. Fanatik itu sangat berbahaya sekali. Kalau sudah fanatik, itu sangat berbahaya sekali. Gurunya atau ustaznya keliru diikutiin terus. Karena fanatik tadi, hindari. Nah, barakallahu fikum, karena fanatik itu termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Li'annaka law jamalta wa satarta ma 'inda hadzal syakhsi. Kalau seandainya engkau bermujamalah, senyum-senyum, berbuat baik terus dalam artian enggak mau mengingkari kemungkaran dan engkau menutupi aib-aib atau cacat, istilahnya apa? Kekurangan, kekeliruan yang ada pada saudaranya. Yang apa? Alladzi yastashiruka, yang dia minta arahan kepadamu, fihi sara hadza ghissan. Yang seperti ini justru penipuan. Sudah tahu dia keliru, kita nasihati, antum keliru. Antum itu jual belinya nipu orang. Harus jujur seharusnya gitu. Wassalamullah. Paham maksudnya ya? Harus jujur dalam jual beli. Kita nasihati, kita arahkan. Jangan kita diam aja, sudah tahu dia keliru, kita diam saja. Itu keliru juga ya. Allah musta'an. Naam, karena apa? Barakallahu fikum as-sakit 'anil batil. Orang yang diam dari kebatilan apa? Seperti apa? Naam, kasyaitonil akhras. Seperti setan yang bisu. Sudah setan bisu lagi. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Kita lanjutkan dikit lagi ya biar selesai sekalian. Liqaulihi sallallahu wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Perhatikan baik-baik ini, barang siapa yang minta isyarat, minta arahan kepada saudaranya dengan suatu perkara, dia tahu bahwasanya apa? Bahwasanya petunjuk itu pada yang lainnya, faqad khanahu. Sungguh dia apa? Telah mengkhianatinya. Maksudnya kalau dia enggak punya petunjuk, arahkan. Ana enggak tahu, wallahu a'lam, antum datangi Syekh fulan atau Ustaz fulan yang lebih tahu, caranya gitu.
Jangan dijawab sendiri. Kalau dia enggak tahu, wallahu a'lam, paling selamat. Mahfuz insyaallah, Iqbal. Awana barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, walaysa hadza minal ghibah. Ini bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah. Bal hadza minan nasihah, bahkan ini termasuk bentuk nasihat. Amma idza lam tubayyin lahu. Adapun kalau seandainya kamu tidak menjelaskan, perhatikan baik-baik. Faqad ghasyashtahu, sungguh engkau telah menipunya. Sudah tahu saudaranya keliru, dia diamin saja, enggak menjelaskan, itu justru menipu. Li'annahu fawwadal amra ilaik fi hadzal amr. Karena orangnya datang kepadamu pasrah gitu loh, menyerahkan urusannya kepadamu, tolong ana nasihati. Kok malah antum diamkan saja? Padahal punya nasihat. Jangan. Ilmu itu kalau seseorang punya ilmu dan dia punya jawabannya, jangan disembunyikan. Ancamannya berat ancamannya. Apa ancamannya? Kenapa? Disumbat mulutnya apa? Dikalungkan apa? Kalung emas. Man su'ila 'an ilmin faqatamahu aljamahu Allah yaumil qiyamah bil jamin minan nar. Apa artinya? Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tahu ilmunya kok dia diam, nanti di hari kiamat dia dikhawatirkan. Barakallahu fikum, mendapatkan ancaman apa? Akan dibungkam mulutnya. Dari pembungkam api neraka, waliyadzubillah. Semakna dengan itu. Intinya apa? Intinya jangan sampai kita diam dari kebatilan. Orang tanya ini jawabannya apa? Kalau antum enggak tahu, wallahu a'lam, arahkan kepada orang yang lebih tahu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Barakallahu fikum, fakana lizaman 'alaika an tubayyina lahu ma 'indak. Maka yang wajib atasmu adalah menjelaskan sesuai dengan apa yang engkau miliki dari ilmu. Wa hadza minan nasihati li'amatil muslimin. Ini merupakan nasihat terhadap segenap kaum muslimin secara umum, wal masyurati fima bainahum, dan musyawarah di antara mereka. Musyawarah itu penting. Musyawarah itu penting. Didudukkan permasalahannya. Kenapa si fulan ini kok marah-marah terus? Kenapa si fulan ini kok sukanya nipu? Kenapa si fulan ini kok sukanya main-main terus? Didudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan. Ternyata si fulan ini punya kelainan misalkan. Paham ya? Allah musta'an. Ternyata si fulan ini punya kekurangan. Ya kita antar ke rumah sakit. Paham ya? Barakallahu fikum. Atau ternyata si fulan ini punya masalah, ya kita bantu untuk menyelesaikan. Seperti itu. Musyawarah itu bagus sekali. Paham ya? Musyawarah itu bagus sekali. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Fa hadzal haditsu min jawami'il kalim. Hadis ini termasuk apa? Termasuk kata-kata yang mencakup. Jadi Rasulullah itu ucapannya seringnya dikenal dengan jawami'ul kalim. Perhatikan baik-baik ini ya. Ucapannya dikenal dengan apa? Jawami'ul kalim. Kalimatnya itu ringkas padat tapi mencakup semuanya. Coba bayangkan, ketika Rasulullah ditanya tentang air lautan, jawabannya satu atau dua? Satu atau dua? Jawabannya dua. Su'ila an ma'il bahr. Ditanya tentang air lautan, Rasulullah mengatakan tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci, bangkainya halal. Dua jawaban, bayangkan itu. Menjelaskan sekalian, airnya suci, antum wudu dengan air laut enggak masalah. Walaupun air laut rasanya apa? Asin, enggak masalah. Suci, mensucikan. Bangkainya halal untuk dimakan. Semua bangkai lautan itu halal, kecuali semua bangkai hewan laut itu halal, kecuali udang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dua alam. Anak pertanyaannya, perhatikan dulu pertanyaannya. Semua hewan yang di lautan, hukum globalnya halal semuanya, kecuali, jangan bilang dua alam. Alam ghaib sama alam apa? Allah Ustaz. Kecuali apa antum? Husain? Babi laut halal enggak babi laut? Anjing laut? Halal semuanya. Kecuali, nah ini yang anak harapan. Kecuali apa antum? Allah Ustaz, Allah Ustaz. Kalau kecuali yang dikecualikan benar, tapi apa gitu loh? Kan kita butuh jawaban yang tepat gitu loh. Kecuali apa antum? Kecuali apa antum? Ular laut halal juga. Paham ya? Nah, intinya apa? Semua binatang laut, ini ingat kaidahnya ya. Nah, semuanya halal kecuali, nah ini penting sekali kecuali ini. Kecuali yang membahayakan. Paham ya? Kalau ada hewan laut yang membahayakan haram. Haramnya bukan karena hewan laut, karena membahayakan tadi.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu penting sekali itu ya. Jadi kaidah-kaidah dalam masalah fikih itu banyak sekali, itu di antaranya tadi. Jadi Rasulullah ketika tanya tentang air laut, jawaban beliau 2. Airnya suci, bangkainya halal dimakan. Ini maksud bangkai apa maksudnya? Bangkai darat dilempar ke laut atau bangkai hewan laut? Kalau misalkan antum lihat ada ayam misalkan ayam mati atau lempar ke laut gitu, kan bangkai laut. Halal? Maksudnya bangkai apa ini? Hewan laut. Kalau bangkai darat atau lempar ke lautan itu haram. Kembali ke hukum asal. Bangkai darat. Seperti itu barakallahu fikum. Jadi kaidah-kaidah seperti ini barakallahu fikum kalamnya itu pendek singkat tapi menyeluruh. Innamal a'malu binniyat, pendek bayangkan. Tapi maknanya menyeluruh gitu ya. Nah, la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain, umum. Jadi kalamnya Rasulullah itu jawami'ul kalim, masyaallah. Allati utiyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fad-dinu kulluhu huwan nasihah. Agama itu seluruhnya adalah nasihat. Wa li hadza qala ad-dinun nasihatu. Oleh karena ini Rasulullah mengatakan agama itu adalah benar-benar nasihat. Ingat-ingat baik-baik ya. Sisi pendalilannya an-nasihatu adalah khabar, datang dalam bentuk apa? Ma'rifah. Yufidu al-hasr, memberikan faedah pembatasan. Falladzi laisa indahu nasihatun abadan laisa indahu din. Orang yang tidak punya nasihat sama sekali berarti dia enggak punya agama. Wa in kana indahu naqsun fin nasihah sara indahu naqsun fid din. Dan jika orang itu memiliki kekurangan dalam nasihat, maka kurang pula dalam agama ini. Fad-dinu yakmulu wa yanqusu wa yazulu bisababi adabin nasihah aw nuqsaniha. Agama itu sempurna ataupun berkurang ataupun hilang sebabnya karena apa? Tidak adanya nasihat atau kurangnya nasihat. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.